Assalamualaikum, balik lagi di Dr. Hydroxide di Analytical Gamer. Kali ini aku bakal memulai eh, sesi baru ya di channelku, yaitu angka berbicara. Ini salah satu hal yang lumayan mengganggu kalau aku ketemu hal yang nggak sesuai dengan ini di game Dota 2. Jadi untuk presentasi kali ini aku ngasih judulnya Offlaner tidak sama dengan carry, spending responsibly atau belanja dengan bertanggung jawab di Dota 2. Oke, mungkin guide ini lebih cocok untuk pemain pemula ya, atau pemain yang MMR-nya di low bracket kayak aku. Kalau untuk abang jago yang immortal ke atas ya mungkin lebih ngerti soal ini ya. Tapi ini PSA aja, public service announcement aja buat sesama scrub. Pertama, antara posisi dan role. Jadi posisi di dalam Dota itu dari 5 pemain itu dibagi masing-masing ada posisinya dan tugasnya sendiri ya. Kalau untuk posisi pertama itu hard carry, posisi kedua itu biasanya mid, posisi ketiga itu offlaner, posisi keempat itu roaming atau soft support, dan terakhir posisi 5 itu hard support. Dan kenapa di sini disebut posisi 1, 2, 3, 4, 5 itu berdasarkan prioritas farmnya. Jadi semakin rendah posisinya dia prioritas farmnya juga semakin rendah. Dan kali ini kita akan fokusnya lebih ke offlaner. Jadi kalau offlaner sendiri itu selama laning stage, tugas utamanya itu pertama kalau lane matchup-nya sulit ya. Misalnya kayak offlaner yang tanky, Tidehunter, lawan carry-nya lawan itu Lifestealer, itu kan susah buat Tidehunter. Jadi berusaha untuk mendapatkan experience dan gold dari lane sebanyak mungkin, tapi catatannya dengan death, dengan mati yang sesedikit mungkin. Tapi kalau misalnya lane matchup-nya seimbang atau bahkan lane matchup-nya mudah ya, ini tugas utama dari offlaner itu adalah memberi tekanan pada carry lawan untuk mencegah dia dari mendapatkan farm. Contoh matchup yang seimbang atau mudah ini boleh dibilang misalnya kayak Centaur Warrunner atau Slardar ngelawan Anti-Mage. Anti-Mage kalau kena stun terus kena hajar kan sakit tuh. Dan Slardar sama Centaur juga nggak terlalu perlu sama mana. Karena spellnya lumayan quote-unquote murah. Dan selama di mid game, offlaner itu mencoba untuk farming di daerah yang berbahaya agar ada ruang bagi hard carry untuk farming di daerah yang aman. Kalau istilah abang jago di Immortal mungkin dibilangnya space making. Jadi di sini aku akan bakal ngejelasin sedikit soal space making ya. Jadi di sini kita lihat ada mapnya Dota 2. Ada 3 lane ya, lane mid yang di tengah, lane bawah. Kalau untuk Radiant itu safe lane. Kalau untuk Dire itu offlane, kalau lane atas itu kalau untuk Radiant itu offlane dan untuk Dire itu safe lane. Nah, jadi misalnya kita ambil ada lineup kayak gini. Carry-nya PA, mid-nya Storm, offlaner-nya X, roaming support-nya Earth Spirit, dan hard support-nya Jakiro. Dan misalnya di mid game, biasanya di mid game itu tower yang pertama jatuh itu adalah tower safe lane. Jadi kita remove tower safe lane-nya. Nah, sekarang di sini kira-kira di mana hero-hero ini bakal farming. Kalau aku ngelihatnya, PA sebagai hard carry itu bakal farming di tempat yang paling aman di map untuk Radiant. Contohnya di sini adalah di Triangle. Kenapa disebut Triangle? Karena di sini ada 3 buah camp ya yang berdekatan. Dan ini kenapa aman? Karena areanya kecil dan ada di atas bukit. Jadi hero yang ada di situ bakal bisa ngelihat dengan luas ke bawah. Jadi ini bakal susah buat didatengin sama lawan. Kemudian untuk Storm mungkin bisa coba farming di mid ya. Tapi mid ini sebenarnya lumayan berbahaya. Tapi Storm di sini bisa aman karena dia punya mobility yang bagus ya. Ultinya kan dia bisa kabur kemana-mana. Meskipun dia juga bisa di-gank dari mana-mana. Jadi oleh karena itu mungkin di sini Earth Spirit sebagai roaming support mungkin bisa bantu farmingnya di dekat-dekat dia aja. Farming di salah satu dari 3 camp yang di dekat mid lane ini. Kemudian Jakiro farmingnya mungkin di bawah ya, kalau misalnya ada di dekat tower tier 2. Nah, kenapa hard support yang farming di sini, boleh farming di sini? Karena pertama, minjem istilahnya BSJ ya. Jadi safe lane itu, kalau tower pertamanya udah jatuh, itu biasanya disebutnya dead lane. Kenapa dead lane? Jadi jungle safe lane dan safe lane-nya sendiri
itu terlalu mudah untuk diinvasi sama lawan. Kita lihat di sini ada 4 ya, minimal ada 4 titik masuk dari lawan yang bisa pakai. Nah, jadi kalau misalnya carry-nya yang farming di sini, ya dia bisa aja di-gank. Sementara kalau misalnya hard support-nya yang farming di sini, nggak terlalu masalah atau hard support. Dia paling cuman butuh gold buat beli beberapa item aja, dan meski matinya pun nggak terlalu berpengaruh besar gitu sama dinamika gamenya. Nah, sekarang kita lihat untuk Axe sebagai offlaner, dia seharusnya farmingnya di situ, di deket tier 2 safe lane punya lawan. Kenapa di sini? Karena ini salah satunya adalah memberi tekanan pada tim lawan ya. Dan ini kuncinya space making itu kayak gini. Jadi dia berada di posisi yang berbahaya, farming di posisi yang berbahaya. Kenapa? Kalaupun misalnya lawan datang ganking dengan 3 orang atau bahkan 4 orang, cuman buat biar aksnya mati dan nggak nge-push tower tier 2-nya, berarti di sini ada area yang sangat gede buat carry atau mid kita farming. Jadi di sini in a way ya, menghilangkan pressure dari daerah, di sini daerah safe lane gitu. Nah, kemudian role ini juga ada tugasnya sendiri ya kalau untuk di team fight ya. Kita balik lagi ke awal tadi. Jadi dari 5 role ini biasanya posisi 1 sama 2 itu adalah sumber damage utama dalam team fight. Sementara 3 yang lain ini adalah utility, biasanya untuk buff, disable, atau survival dari tim. Jadi jangan mentang-mentang offlaner itu core ya, dia yang dapat farm di laning stage, ya bukan berarti dia juga harus jadi sumber damage gitu, enggak. Offlaner itu sebaiknya, dan yang sering kita lihat juga kalau di pro games, dia adalah utility. Biasanya survival atau disable. Nah, sekarang kita bakal masuk ke topik yang lebih perlu pemikiran, yaitu spending responsibly atau belanja dengan tanggung jawab. Di sini ada hubungannya juga dengan role offlaner di teamfight tadi ya. Jadi, ini aku pernah bikin meme di grupnya Vikram Reddy. Jadi, pilihan item yang kamu beli di mid game itu menunjukkan tipe offlaner kamu seperti apa. Kalau yang sebelah kiri, ya ini buff atau defensif ya. Itu offlaner yang bertanggung jawab dan mementingkan kesuksesan dari timnya. Tapi kalau yang kanan, ini kebanyakan damage item atau farming item itu carry wannabe. Jadi sebenarnya kenapa aku bilang kayak gitu, di game pro kita sering lihat offlaner itu nggak bikin itemnya yang buat farming gitu. Karena gini, jadi misalnya dari seluruh resource yang ada di map Dota 2 yang terbagi untuk tim kita, kalau misalnya kita bagi 4, seperempat untuk hard carry, seperempat untuk mid, seperempat untuk offlaner, dan seperempat sisanya untuk 2 support. Dan dari sini mungkin kita bisa tweak sedikit ya, biar sesuai dengan hierarki role tadi. Jadi hard carry dapat 28%, mid dapat seperempat, offlaner dapat 22%, soft support dapat 15%, dan hard support dapat 10%. Nah, dari sini, kita di sini ngelihat hard carry itu emang harus mendapatkan farm yang lebih, karena secara definisi, dia yang bakal membawa tim menuju kemenangan. Dan offlaner ini boleh dibilang salah satu alat yang membuat si hard carry ini bisa mencapai titik itu tuh. Nah, sekarang kita lihat kalau grafik tadi kita ubah ke dalam bar kayak gini dan kita bandingkan antara tim satu dan tim lainnya. Kita akan lihat di aksis horizontal itu adalah net worth, dan untuk aksis vertikalnya adalah posisi, di mana satu yang paling atas ya, hard carry. Kita bakal lihat gimana net worth ini bisa diubah jadi potensial damage. Oke, jadi untuk potensial damage itu sendiri, kalau misalnya net worth ini digunakan untuk membeli item damage atau item disable, itu kita bisa bilang damage potensialnya akan bertambah. Kemudian untuk buff item, nah buff item ini yang menarik ya, karena
kebanyakan buff item ini dalam bentuk aura item ya, kayak Fladmers, kayak Drum of Endurance, atau juga Solar Crest, atau mungkin Veil of Discord boleh dibilang buff item juga karena itu nge-debuff lawan ya. Jadi efeknya sama, jadi nambahin damage potensial untuk semua tim yang ada di dalam auranya. Kemudian survival item ini efeknya adalah mengurangi damage potensial dari lawan. Jadi misalnya kita ambil dari itu tadi, dari network tadi, kita misalnya anggap lawan semuanya ambil damage item. Sementara kita posisi 1 sampai 3 ada yang ngambil damage item, kemudian posisi 3 sama 4 ngambil buff item, dan semuanya ada survival item ya. Pastinya kayak BKB itu kan termasuk survival. Nah, sekarang misalnya kita lihat untuk posisi pertama sebagai physical damage carry, itu ngambilnya kayak Battle Fury atau MKB. Kalau untuk mid ya, yang spell based carry itu mungkin bisa ambilnya Bloodstone atau Orchid. Nah, kalau untuk buff item sendiri, contohnya salah satu yang aku bilang tadi, Flatmares, atau juga bisa Medallion of Courage untuk yang buff yang bisa diambil sama support, karena Medallion lumayan murah ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari sini aja potensial damage dari tim kita itu jadi lebih tinggi gitu dari tim lawan. Belum lagi kalau ditambah dengan efek dari defensive item atau item survival. Nah, item survival ini kan mengurangi damage potensial dari lawan. Jadi di sini kita lihat kalau misalnya tim itu seimbang ngambil milih itemnya, efeknya itu bakal luar biasa gitu. Menambahkan damage potensial tim sendiri dan mengurangi damage potensial dari lawan. Ini kalau gamenya seimbang ya. Maksudnya net worth-nya seimbang. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya dalam posisi tertinggal. Ini kita lihat net worth-nya lawan udah tinggi banget ya. Posisi 1 sama 2-nya dominating banget. Sementara posisi 1 dari tim sendiri ini juga mungkin kalah sama posisi 4-nya. Nah, sekarang kita lihat coba. Kalau dua-duanya ngambil damage item atau disable item. Ya, di sini justru tim yang ada dalam posisi tertinggal itu bakal mengalami kekurangan karena apa? Dengan net worth yang sesedikit itu ada kemungkinan yang sangat besar ada item yang belum selesai. Mungkin contohnya kayak Orchid kurang resepnya itu belum selesai. Skull Basher kurang resep itu masih belum selesai karena Mithril Hammer sama ini Strength Belt-nya juga nggak bisa nge-stun ya. Kemudian Aethos kalau belum selesai juga nggak jadi apa-apa. Nah, jadi damage potensialnya di sini bakal berkurang. Dan pengurangannya ini lumayan signifikan ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi tertinggal kita maksain buat beli item damage, ya bubar jalan, beneran. Nah, di sini salah satu solusi untuk kita bisa comeback adalah seperti tadi, mainnya balance, ngambil itemnya. Yang carry atau mid bisa ambil damage item, kemudian kalau dalam posisi kayak gini mungkin midnya juga ambil item buff, sama dengan ininya offlanernya. Offlaner kalau kita lihat di contoh ini nggak ngambil damage item sama sekali. Dan sisanya yang paling penting satu lagi, semua itu beli survival item. Jadi kalau misalnya kita anggap lawan semuanya ambil damage item, di sini karena semua beli survival item, jadi potensial damage lawan itu bakal berkurang sangat jauh gitu. Nah, di sini kita lihat kalau hard carry kita itu punya damage potensial yang melebihi semua hero lawan. Dan di sini kalau misalnya kita bisa dalam team fight, misalnya kita bisa ngehapus salah satu pemain aja di awal. Ini berarti kan kita bakal team fight-nya 5 lawan 4. Nah, di sini kemungkinan kita untuk bisa menang team fight dan mengejar memperkecil ketertinggalan tim kita, di sini ini yang bisa bikin kita comeback. Gitu. Jadi secara simpelnya offensive item itu memenangkan geng, tapi defensive item itu yang bisa memenangkan team fight. Nah, dan mungkin dari teman-teman ada yang bilang, tapi carry-nya fail, jadi aku sebagai offlaner ya harus turun tangan gitu, aku yang harus jadi carry, aku yang harus ngebawa tim ini menuju kemenangan. Nope, sama sekali nope. Karena nggak semua hero carry itu bisa jadi offlaner, dan nggak semua hero offlaner itu bisa jadi carry. Jadi kalau misalnya di draft, kita udah
udah jelas ya role-nya, carry-nya ada masalah, dan offlanernya kalau offlanernya memaksakan diri jadi carry itu biasanya nggak akan maksimal. Kemudian satu lagi ya mungkin salah satu alasan carry-nya fail itu karena kamu nggak buka ruang, jadi malah kamu yang ngambil farmnya dia di daerah yang aman. Ya ini mungkin introspeksi ya buat kamu offlaner-offlaner yang carry wannabe. Dan satu lagi argumen yang mungkin kalian punya itu, ya item defensif itu tugasnya support lah. Ya namanya juga support kan, ya harus ke support dong. Ya gini nih, aku nggak setuju sama ini karena pertama kita balik lagi ke pembagian farm ya. Jadi soft support sama hard support itu bakal dapet farm yang kalau digabung nggak akan, ya mungkin sebanding sama offlaner ya, tapi nggak akan bisa seberimpact itu loh. Kalau misalnya support nih, udah beli ward, udah beli force staff, masih harus diminta buat beli item-item survival kayak Crimson Guard atau Pipe atau Lotus Orb. Ini kapan bisa farmingnya gitu? Kalau misalnya hard carry-nya mau farm, mid-nya mau farm, offlaner-nya juga mau farm, ya dia harus farming di mana gitu. Pertama, apalagi kalau dalam kondisi tertinggal ya kan, tempat kita bisa farm jadi makin kecil karena ditekan sama lawan. Dan yang kedua, 3 item ini harganya mahal banget bro. Crimson 3.800, Lotus 3.950, Pipe yang paling murah aja 3.415. Coba ini kan apa ya? Kalau misalnya cuma ngandalin support aja buat survival item ya itu nggak akan jalan sama sekali. Jadi kalau aku perhatiin ya selama ini, aku punya satu aturan yang simple boleh dibilang, tapi selama ini lumayan tertanam ya. Jadi kalau aku main offlane atau main support, aku oh kayak gini. Jadi harga item yang lebih dari 2.500 gold itu tanggung jawab core, bukan tanggung jawab support. Jadi silahkan cek di list item di Dota 2 ya. Yang mana aja nih, ini harusnya punya support, ini harusnya punya core. Jadi sekali lagi aku ingetin, kalau misalnya item survival yang mahal, jangan pernah suruh support yang beli. Kenapa? Karena mereka udah capek buat ward, buat for staff, gitu. Oke, kuliah hari ini sampai sini dulu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nambahin, silahkan di komen ya di bawah. Atau mungkin ada yang, oh enggak, aku punya argumen yang lebih bagus kayak gini ya. Ayo tunjukin di bawah. Aku terbuka sama ide yang bagus dan aku fine-fine aja kalau ada masukan yang positif ya. Tapi kalau misalnya cuman jadi toxic, mending jangan ada di sini ya. Oke. Terima kasih udah nonton video ini. Stay tune and stay thinking.